Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat sore bagi kita semua. Selamat datang beribadah kembali di tempat ini dan kami percaya bahwa kasih Tuhan mengalir kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami berikan bagi Tuhan yang bertahta di atas segala-galanya Engkau ya Tuhan. Kau layak dimuliakan dan diagungkan. Kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau bernyanyi, bermazmur, meninggikan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak diagungkan. Hormat pujian syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu. Tangan kami terangkat, menyerahkan diri kami kepadamu. Dan Engkau Tuhan yang turun tangan atas kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami semua dan tidak ada satupun dari kami yang akan kembali dengan sia-sia. Dan kami tahu bahwa firman-Mu Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami tidak akan membiarkan firman-Mu gugur Tuhan, tapi akan menyimpannya di dalam hati kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh bersama-sama kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau sembus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku.
sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang mulia, Kau Tuhan penguasa. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu berkuasa selamanya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala hormat bagimu, segala syukur bagimu sebab Kau baik, sebab Kau mulia. Terima kasih. Ya ralabalaba syik, ya ralabalaba ya bayaba. Ya ralabalaba. Ya ralabalaba ya basyik, ya ralabalaba ya basyik. Ya ralabalaba ya basyik, ya ralabalaba. Ya kami bersyukur. Haleluya, Kau
ku serahkan segalanya untuk jadi seperti Kau di dalam. Kau penyelamat kami selama-lamanya ya Tuhan. Kau penyelamat kami. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku. Kau besertaku. Dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti lagi katakan Yesus dalam kami. Yesuslah satu-satunya penyelamat. Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan dari umat Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Kau di dalamku. Kau besertaku. Dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kau di dalamku. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Mari umat Tuhan saja katakan Kau di dalamku. Kau di dalamku. Biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau besertaku. Terima kasih. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kau di dalamku. Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku. Ku bagi kami ya Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Yesus menjadikan kita pemenang. Amin.
Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bersama di Tuhan. Satu-satunya yang memberikan kami kemenangan ya Tuhan.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita. Kau besar ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Percaya Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
Yesus setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di jalanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di jalanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 Rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Ada keamanan yang sempurna, ada perlindungan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Praise the Lord. Ya Rabbata Syarabata, kuduskan namamu. Walau 1000 rebah Dia tak pernah meninggalkanmu, meskipun banyak persoalan di kehidupanmu, meskipun banyak tantangan, kesulitan, orang-orang ingin menjatuhkanmu, tapi Dia menyatakan Dia Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oh Jesus, Syarabata Syarabata. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan, damai sejahtera, sukacita yang kau limpahkan bagi kami. Haleluya.
Roh Kudus yang memulihkan hati yang sedang lemah, memulihkan hati yang sedang mengalami kegelisahan. Roh Kudus yang menguatkan kita semua. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita sehingga kita berjalan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin setia. Karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Salam buat semuanya saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di ibadah mengikuti secara online. Saudara kasih Yesus, minggu lalu kita bicara mengenai Abram yang dipanggil menjadi Abraham. Nah, dia orang pilihan, ya. Tetapi ada satu orang di bawahnya ketika dia meninggalkan tanah Ur Kasdim sekitar 3.700 sekian tahun sebelum Masehi. Karena orang Israel atau Yahudi menghitung tahun ataupun kalendernya mulai sejak Abraham dipanggil dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Nah, saudara kasih Yesus, dia membawa keponakannya Lot. Nah, setelah mereka mulai diberkati, Abraham diberkati, Lot diberkati, sehingga padang gurun yang penuh dengan rumput, ya, yang ajaib, jangan di tengah-tengah padang gurun ada rumput. Dipilih Lot untuk melihara domba, kambing, domba, lembu dan semua unta dan segala ternak-ternaknya. Kenapa? Karena mereka mulai ribut. Nah, ini persoalan terjadi bukan hanya karena ketika resesi, ketika diberkati juga bisa mengalami pergesekan. Ya, kenapa begitu? Karena padang rumputnya tidak cukup lagi sehingga gembalanya Abraham ribut dan berantem. Tetapi Abraham mempunyai hati seorang paman yang sangat baik, seperti hati Bapa kita di surga. Dia mengalah, pilih Lot, yang mana mau kau pilih? Lot menunjuk arah Sodom dan Gomora. Selintas dengan penglihatan mata jasmani adalah tempat yang penuh dengan rumput hijau, bagus untuk peternakan. Ini pengusaha peternak, bukan 2-3 ekor, ribuan ekor domba, kambing, unta, lembu. Udah bisa jadi. Nah, air cukup. Tetapi ternyata kehidupan yang ada di Sodom Gomora adalah kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mengerikan. Ketika Lot duduk di perbatasan kota, orang yang dihargai. Hanya orang yang bisa duduk di perbatasan kota, pintu perbatasan adalah orang-orang yang dihargai. Tetapi Lot melihat seorang pribadi yang luar biasa. Dia berlutut. Lalu memaksa untuk singgah di tempat rumah. Dia dua pribadi ini mengatakan kami lebih baik tinggal di lapangan saja. Tapi Lot memaksa dan membawa ke rumahnya, singkat cerita. Bayangkan saking Sodom dan Gomora ini penuh dengan seks bebas, LGBT, lesbian, gay, bisex dan transgender. Orang mengubah kelamin perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, nama transgender. Mengerikan. Sudah ada dosa Sodom Gomora ini di zaman 3.720 tahun sebelum Masehi. 3.000? Nol, sekarang 2025. Sementara orang Yahudi 5.775. Sudah kita pelajari minggu lalu dah. Mengerikan. Pemberontakan banyak di sana. Penyembahan berhala. Tuhan ingin meluluhlantakkan Sodom dan Gomora. Tetapi lihat, Lot yang dibawa oleh Abraham ini tetap punya nilai spesial. Ingin diselamatkan Lot, keluarganya, anak-anaknya. Karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan dengan hujan belerang. Bayangkan dua pribadi ini pun mau diperkosa. Lot keluar memberi, ini ada 2 anak gadisku. Jangan kau pilih 2 pria tamuku. Semua para penduduk laki-laki yang membawa kemari. Kami ingin memakainya. Memang pakaian, enak-enak di asal pakaian. Mengerikan bukan? Dosa Sodom dan Gomora. Akhirnya hujan belerang terjadi. Lot diselamatkan. Dibawa 2 pribadi itu ternyata adalah utusan dari surga. Untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya.
istrinya dan anak-anaknya. Ketika lari menuju tanah yang tidak mau dihukum, sebenarnya saudara itu ikut juga dihukum, tapi karena Lot diamankan oleh Tuhan, karena kasih Tuhan pada Lot, bukan karena perbuatan Lot. Istrinya yang melihat ke belakang karena banyak hartanya, ya, seorang miliarder, peternak, ya, pengusaha ternak. Jadi tiang garam. Satu wanita yang tidak menjadi contoh yang baik, sangat mencintai harta dunia sehingga dia menjadi tiang garam. Nah, coba kita membahas di kitab Kejadian pasal 19. Ini keturunan Lot ingin saya bahas dulu. Karena ini mengerikan sekali ternyata. Ya. Tahun-tahun ini kita mendengar ada antara hubungan abang adik kandung, berhubungan intim dan melahirkan anak. Saya mendengar berita yang kemarin. Lalu anaknya lahir, dikirim ke, karena sudah meninggal, dikirim ke arah kuburan katanya. Penjaga kuburan juga bingung gimana. Akhirnya dikorek sama polsek reserse kriminal. Dan terus akhirnya dapat. Rupanya mereka abang adik. Incest. Bisa mengerikan, ternyata dosa ini sudah ada. Coba kita baca ya, Kejadian pasal 19. Yuk, ayat yang ke-30 sampai 38. Yuk. Yang nanti yang pria ayat yang ke-30, ada pria yang bisa baca? Ada? Ada pria? Yang 31 wanita ada? Yang bencong enggak ada kan di sini kan? Enggak ada, syukur, enggak ada ya. Ya, yang pria ayat yang ke-32 ya. Dan keluarlah Lot dari Zoar, dan dia menetap di pegunungan, dan kedua anak perempuan bersamanya. Sebab ia khawatir tinggal di Zoar, dan dia tinggal di dalam sebuah gua, dia bersama kedua anak perempuannya. Dan yang sulung berkata kepada yang lebih muda, ayah kita sudah tua, dan tidak ada pria di tanah ini yang datang kepada kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita memberi minum anggur kepada ayah kita, lalu kita berbaring dengannya, supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan mereka memberi ayah mereka minum anggur malam itu, lalu masuklah yang sulung dan berbaring dengan ayahnya, dan dia tidak mengetahui siapa yang sulung itu, saat yang sulung itu berbaring, maupun saat ia bangun. Dan terjadilah keesokan harinya, berkatalah yang sulung kepada yang lebih muda, lihatlah, tadi malam aku telah berbaring dengan ayahku, malam ini kita memberi dia minum anggur juga, lalu masuklah dan berbaringlah dengan dia, dan kita akan meneruskan keturunan dari ayah kita. Dan pada malam itu mereka juga memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangkitlah yang lebih muda dan berbaring dengannya, dan dia tidak mengetahui saat yang muda itu berbaring maupun saat ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak perempuan Lot itu dari ayah mereka. Dan yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Moab. Ia adalah leluhur Moab sampai hari ini. Dan yang bungsu juga melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ben-Ami. Dia adalah leluhur dari Bani Amon sampai hari ini. Zoar, bahasa Ibraninya artinya kecil, daerah yang kurang diperhitungkan. Seharusnya Zoar ini juga daerah yang harus dilulantakkan dengan hujan belerang, oleh karena dosa-dosa mereka sudah keterlaluan. Pemberontakan, perzinahan, mengerikan. Zoar ini terdapat di sekitar daratan Yordan, ya, berarti kalau sekarang bangsanya apa, Yordania ya, dan dekat Laut Mati. Lot berjalan bersama putrinya, lalu sudah diselamatkan. Ya, seharusnya putri ini harus bisa bersyukur, masih diberi kesempatan untuk bertobat, tidak dulu lantakan dengan cara memusnahkan mereka dengan hujan yang belerang. Hujan belerang mengerikan, Bapak Ibu. Kita bayangkan batu besar berapi, hujan dari atas, ya. Hujan rintik-rintik besar aja kita kadang serem tempur angin kan. Kecuali hujan duit dolar ya kan, baru nggak ada yang ngeri, nampung semua kan. Ini hujan belerang. Sudah selamat apa yang dilakukan dua putri ini, si Lot ini? Di dalam gua
Oleh karena kekhawatirannya tidak memiliki keturunan, regenerasi. Semua sudah musnah. Tidak ada lagi laki-laki ayah kita yang ada di hadapan kita. Nah, rasa khawatir, ketakutan ini melanda seluruh umat manusia, bukan? Saudara yang umur 25 mungkin belum khawatir akan jodoh. Umur 30, ada di sini umur 30 tahun yang belum menikah? Ada? Nggak ada, berarti sudah menikah. Nah, kalau sudah masuk 30 tahun ke 35 tahun pasti mulai ada rasa khawatir. Sesungguhnya kalau jika kita memegang firman Tuhan, enggak ya, coba Kejadian pasal 1 ayat 28, boleh dibacakan? Nah, harusnya putri Lot, dua wanita ini harus memegang teguh apa janji Tuhan. Coba baca ya. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Elohim pencipta langit dan bumi dan mengatakan beranak cuculah. Ada perintah berarti ada penyertaan. Berarti Tuhan sudah menyiapkan setiap orang yang menginginkan jodoh yang pasti Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tetap percaya. Nah, rasa percaya ini tidak ada di kedua putri Lot. Sehingga mereka merancangkan yang sangat-sangat memalukan dan jahat di mata Tuhan. Ketika bidan Mesir disuruh Firaun ya, untuk membunuh semua bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah, mereka tidak melakukannya. Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Mereka seharusnya mandul, tidak punya anak, mereka punya anak. Apa artinya? Tuhan menyertai wanita yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap pria-pria yang takut akan Tuhan, yang percaya katakan amin. Keturunannya akan memiliki keturunan ilahi. Tapi keturunan dua putri dari Lot ini apa yang terjadi? Menyedihkan. Sudah kasih Yesus. Jadi jika ada yang mulai memberi ide, nasihat kepada kita semua, tetapi ide atau nasihat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus siap menolaknya. Jangan langsung percaya. Segala sesuatu harus kita uji. Ide nasihat apapun itu harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang selalu memberkati kehidupan kita. Kehidupan yang membebaskan rasa khawatir. Oleh karena firman yang berkuasa di hidupmu. Firman yang bisa membebaskan sakit penyakit, kuasanya. Kuasa firman yang bisa membuat hidupmu bersemangat lagi, bergelora. Karena janjinya ya dan amin. Hidup, bahkan hidup kelimpahan juga dianugerahkan Tuhan pada kita. Apalagi anak dan cucu. Penting berjalan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Sering sekali kekhawatiran memimpin pemikiran kita, menguasai pikiran kita. Kemarahan, kegelisahan, kekecewaan menguasai hati kita. Ini yang membuat kita tidak bisa memiliki akal yang sehat, tidak memiliki cara kerja yang baik, yang benar, dan keputusan yang benar. Tapi jika roh Tuhan, firman itu kita biarkan hidup di dalam hidup kita, maka kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berkenan kepadanya. Yang siap katakan amin. Haleluya. Apa yang terjadi pada anak-anak Lot? Mengerikan. Kakaknya menasihati adiknya, kasih ini, bapak kita kasih anggur banyak-banyak lalu mabuk, lalu kita akan bersetubuh dengannya. Apakah itu ide yang baik? Perzinahan, seks bebas atau insiat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak berkenan. Yang berkenan di hadapan Tuhan, engkau menjalin hubungan tanpa adanya peluk cium, tanpa adanya seks bebas, berarti kau sedang membangun hubungannya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu pertunangan, lalu
nikahan, lalu lakukan. Sudah perintah Tuhan, beranak cuculah, tetapi dengan catatan yang benar dong, yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kau akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah kau temukan di luar sana, di luar kehendak Tuhan. Ada damai sejahtera ketika engkau membangun hubungan yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Yang dilakukan putri-putri Lot ini tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Maka yang lahir adalah Moab. Anak pertama dari kakaknya nama Moab. Moab. Anak Aba, anak dari bapak. Bayangkan manggil apa anaknya? Manggil opung atau bapak? Mengerikan, dari panggilan sudah kita bingung bukan? Moab. Anak dari bapak. Bangsa yang besar tapi bangsa yang memberontak di hadapan Tuhan. Bangsa yang cukup banyak tetapi menjadi musuhnya Israel. Sekarang pilihan kita, anak muda, ya, kita mau punya keturunan ilahi atau birahi? Mau keturunan yang taat dan setia pada Tuhan Yesus atau pemberontak? Mari bangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Dimulai dari pertemanan, persahabatan, dan pacaran. Sebenarnya pertemanan, persahabatan langsung pertunangan, lalu pernikahan. Tapi di antara persahabatan dan pertunangan dibuatlah pacaran. Ini sering jadi jebakan. Saya juga terjebak cukup banyak atau menjatuhkan diri dalam dosa seks bebas. Banyak anak muda. Ini harus bisa lepas. Kalau sudah pernah, jangan lakukan lagi. Kalau mau berat jangan coba-coba. Kayak mana rasanya pegangan tangannya? Bibirnya gimana? Jangan. Itu awal dari kejatuhan dan akhirnya bisa menghancurkan masa depanmu. Nanti kalaupun menikah banyak perangnya, perang teluk. Ya kan, ada piring terbang, pas. Ya kan, ada piring kaca terbang. Ada kuali terbang. Pernah sini yang berumah tangga ada kuali terbang? Belum ya? Kita belum ya, Ma? Piring terbang? Belum juga ya. Mangkok terbang yang mengerikan. Jika tidak startnya benar di hadapan Tuhan, mengerikan. Harga yang besar akan kau bayar. Benar, Yesus sudah membayar semua dosa-dosamu di kayu salib. Engkau tidak akan masuk neraka, tidak mengalami maut. Karena dosa adalah upahnya maut. Tapi setiap kesalahan yang kita lakukan ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Baik yang mulai dari anak-anak, Gen Z, ya, dewasa muda berarti 28 tahun sampai ke atas, dan kepala keluarga. Kita sebagai kepala keluarga, kita imam. Kita harus bisa memimpin istri kita, anak-anak kita ke jalan yang benar. Dan kita harus berusaha menjadi contoh yang benar. Seperti Kristus Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Bagaimana kasihnya, bagaimana karakternya, bagaimana kuasanya. Haleluya. Mengerikan. Pilihan kita adalah menjadi orang-orang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Ya Rabbah tasyarabat. Boleh menutup matanya, saudara Yesus. Sodom dan Gomora sudah diluluhlantakkan. Dosa-dosanya terulang lagi sampai zaman tahun 2025 ini. Bahkan dosa-dosa yang ada di Sodom dan Gomora sudah ada di ayahanda ini, kecamatan Bendan Betisa ini. Semua ada lesbian, wanita suka wanita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
ada guy. Pria suka dengan pria. Kucing betina aja enggak, kucing jantan aja tidak suka kucing jantan, dia suka kucing betina. Ada bisex, dia mau sama laki-laki mau juga sama perempuan, lebih parah. Bisa kena HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Dan dosa akan melahirkan maut. Transgender, yang laki-laki mulai belajar seperti perempuan, perempuan menjadi laki-laki, mana benar? Cuma ada 2 jenis kelamin yang diciptakan Adam dan Hawa, pria dan wanita. Jadi kalau ada toilet di sekolah anak Anda, ada wanita, ada pria, ada yang wanita merasa pria, ada pria merasa wanita. Wah, itu nggak usah dimasukkan anakmu ke sekolah itu. Betul ya? Syara batakal syara. Mari kita tutup mata kita. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Ya rabata syara mana takamu, ya mana syara mana mane debetakala Yesua. Engkau berharap pada Tuhan, ingin mendapatkan anak-anak ilahi, boleh angkat tanganmu, saudara kasih. Anak-anak ilahi, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak cucumu, anak cucu yang menyenangkan hati Bapa di surga, boleh angkat tangan, mohonkan pada Bapa di surga. Jika engkau juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil buat orang-orang yang berdosa, seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, boleh engkau juga angkat tangan jika engkau mau dipakai Tuhan. Jika engkau ingin dilepaskan dari ketikatan yang jahat, engkau juga boleh mengangkat tanganmu. Jika engkau mau berkat melimpah, engkau juga boleh mengangkat tanganmu. Karena Yesus tempat harapan kita satu-satunya. Tidak ada jalan lagi selain hanya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya
cucu kami, anak cucu ilahi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Kamu berkati umat-umat-Mu, hamba-Mu, serahkan umat Tuhan dalam tangan-Mu. Ada berkat melimpah, ada kesehatan, ada kekuatan yang baru, damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Percaya Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami alat-alat-Mu. Ya Rabbana Syaramana Takalai. Kami renungkan sabda-Mu dan kami ingin terus melakukan satu hal yang Tuhan minta pada kita, agar kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, menyenangkan hatinya. Inilah yang kami renungkan. Inilah kuranungkan, yes. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan menyayangi kami dengan sempurna. Sebentar kami akan berikan persembahan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Haleluya. Amin. Yesus dipihak
hadirnya Yesus Raja, Raja di atas segala raja pasti membelamu. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang oleh karena kasih Kristus Yesus. Amin. Saya undang untuk kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa di surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandangmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah yang begitu indah dari Yahweh Elohim pencipta langit, bumi dan isinya, dan hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur